Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamina innaka hamidun majid. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasadid. Wa qala aidan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Al-ayat sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk senantiasa thalabul ilmi, dan alhamdulillah kita bisa sama-sama untuk belajar. Dan untuk malam ini insyaallah Ustaz akan memberikan contoh bacaan surah Al-Fatihah dengan metode ummi, yaitu menggunakan nada ros. Semoga dengan pembelajaran metode ummi ini dengan nada ros ini bisa hadirin mempraktekkan dan bisa mengamalkan, khususnya untuk diri saya dan umumnya untuk hadirin sekalian. Salawat beserta salam semoga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya hingga kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba perhatikan, Ustadz di sini akan memberikan contoh bacaan surah Al-Fatihah dengan menggunakan nada ros yang di dalamnya ada metode ummi. Coba perhatikan dari mulai ta'awud sampai dengan selesai ayat 7 surah Al-Fatihah. Dengan nada, di sini ada dua nada ya, nada ros ini. Yang pertama adalah nada rendah ya. Contoh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu nada rendah. Kemudian yang kedua, nada tinggi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dengan modal dua ini, rendah dan tinggi, selanjutnya ke ayat berikutnya sama ya. Setelah rendah maka tinggi, rendah tinggi, rendah tinggi. Nah, kita praktekkan ya. Silahkan yang melihat, memperhatikan, dibuka Al-Qur'annya surah Al-Fatihah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selain memperhatikan nada, maka perhatikan juga makharijul hurufnya ya, ketika membaca ta'awud dan basmalah. Karena ketika kita belajar Al-Quran, maka yang diutamakan adalah ta'awud dan basmalah. Ketika ta'awud dan basmalah sudah betul, maka insya Allah ke ayat-ayat berikutnya Allah akan mudahkan ketika kita membaca. Makanya ta'awud dan basmalahnya perhatikan. Ini perhatikan mulut Ustadz ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jim. Nah, mulutnya ketika ayat terakhir ya, ujungnya, maka tergantung hurufnya. Di situ mim, maka bibir kita merapat. Karena itu hurufnya ada di huruf mim.
Him. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bisa diikutkan ya, bisa diikutin sama hadirin. Kemudian ayat selanjutnya ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Awas di situ ketika mengucapkan lam sukun ya, tidak boleh ada pantulan sedikit pun. Al ditekan. Al-ha. Bagaimana caranya agar lam sukun tidak pantul atau tidak tawalud? Ketika lidah kita, ujung lidah nempel ke atas, maka ditahan. Ketika turun lidahnya bersamaan dengan pengucapan huruf ha. Nah, ini lidah. Al-ha ya, bukan al. Nah, biasanya jadi ada pantulan. Ya, kebanyakan seperti itu. Maka perhatikan ketika membaca ya, lidah gurunya ya atau lidah siapapun yang mau mengajarkannya, perhatikan lidahnya atau perhatikan mulutnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ujungnya nun sukunnya dijelaskan. Kadang-kala banyak yang ketika mad aridus sukun atau huruf yang terakhir tidak jelas pengucapannya, tidak sempurna pengucapannya. Kebanyakan ketika akhir itu pengucapan nun mulutnya tidak meringis tapi kadang-kala merapat ya. Nah, itu akan mempengaruhi pengucapan huruf nun ya, makanya perhatikan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu nada rendah. Nah, sekarang nada tingginya. Ayat ke-3. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, ketika ujungnya sama ya, ujungnya dengan ayat yang kedua tadi min. Nah, kalau ini ayat ketiga him, huruf terakhirnya mim, maka rapatkan mulutnya. Him, sempurnakan huruf mim agar sempurna pengucapan ayat ketiganya ya. Kemudian nah, itu ayat 2 dan ayat 3. Ayat 2 nada rendah dan ayat ketiga nada tinggi ya. Ustaz ulangi lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, seperti itu. Nah, itu ayat kedua dan ayat ketiga. Selanjutnya ayat keempat dan ayat kelima dengan nada rendah dan tinggi. Perhatikan. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Nah, perhatikan di yaumiddin. Banyak sekali ketika membaca yau. Nah, itu nyondong ke o ya. Nah, karena ini huruf wawu maka harus sempurnakan. Wawu itu tempatnya di bibir ya, bibir sama bibir, maka monyong yau. Kalau tidak merapat monyong maka akan nyondong ke yau. Nah, biasanya seperti itu ya. Banyak. Maliki yaumiddin. Nah, itu nada rendah. Ayat kelima nada tingginya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ketika iyyaka na'budu maka ya di situ ada tasdid, maka ditahan dulu ya. Jangan sampai tidak ditahan langsung iyyaka na'budu wa iya. Nah, itu salah. Tapi ditekan, ditahan.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, seperti itu ya. Nah, nasta'in sama ya. Ketika ujung akhir ayat atau akhir huruf ayat tersebut, maka disempurnakan ketika disukunkan. Di sini hukum tajwidnya namanya mad arid disukun, maka arid itu baru disukunkan, sempurnakan huruf nunnya. Kemudian ayat terakhir 6 dan 7. Nah, itu rendah dan tinggi juga ya. Tadi ayat keempat dan kelima. Sekarang ayat ke-6 dan ke-7 dengan nada rendah dan tinggi ya, seperti tadi Ustaz contohkan. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ketika ihdinas huruf haknya ada di tenggorokan halki, jangan ada di dada ya. Seperti banyak yang mengucapkan nah itu terlalu masuk ke dalam ya. Asalkan tidak fatal ya. Hak jadi hak kecil, tapi masukkan ke dalam tenggorokan ini, tempatnya di tenggorokan. Ihdinas siratal mustaqim. Qim. Nah, qafnya juga jangan pengucapan kaf, tapi qaf ya. Qim. Kemudian ayat terakhir dengan nada tinggi. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, biasanya kalau napasnya pendek, nah ini sangat terkendala ya. Tiba-tiba ada yang nyolong napas gitu ya, berhenti di alaihim. Nah, boleh enggak? Boleh saja, asalkan diulang kembali gitu ya. Contoh, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, seperti itu bisa dibagi dua ya. Kalau napasnya kendala kita pendek. Makanya sebelum membaca ayat panjang itu ambil napas dulu. Ambil, kemudian ditahan 2 detik atau 3 detik ya. Itu insya Allah kuat ya. Nah, itu salah satu contoh surah Al-Fatihah. Nah, sekarang Ustadz akan diulang kembali dari ayat 1 sampai ayat 7 dengan sempurna ya. Rendah tinggi tanpa ada berhentinya. Silakan hadirin bisa mempraktekkan sama-sama ya dengan Ustadz. Kita awali dengan membaca ta'awudz dan basmalah dengan nada ros rendah dan tinggi ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, seperti itu. Insya Allah ya, kalau hadirin bisa fokus dan mempraktekkan terus mendengarkan nada metode Umi ini, insya Allah
hadirin bisa mempraktekkan dan bisa mengamalkan ya, khususnya untuk pribadi dan umumnya untuk yang mendengarkannya. Dari Ustaz cukup ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.